dikenal sebagai suatu daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, terutama batu bara. Aktivitas pertambangan telah berlangsung cukup lama dan menjadi salah satu sektor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Namun, di balik potensi tersebut muncul suatu persoalan serius yang tidak bisa kita abaikan, yaitu kerusakan dan pencemaran lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Jika kita lihat dari sisi kronologi, peningkatan aktivitas pertambangan dalam beberapa dekade terakhir membawa perubahan besar terhadap kondisi lingkungan. Pembukaan lahan dilakukan secara masif, seringkali tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis. Dalam banyak kasus, kewajiban reklamasi pasca tambang tidak dilaksanakan secara optimal. Lubang-lubang bekas tambang dibiarkan terbuka begitu saja, sementara limbah hasil aktivitas pertambangan mengalir ke sungai-sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Di mana dalam perspektif hukum lingkungan, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi ketika zat, energi, atau komponen lain masuk ke dalam lingkungan sehingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Di Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, aktivitas tambang batu bara bawah tanah oleh PT Merch Mining Industry yang beroperasi di dekat pemukiman mulai menimbulkan dampak serius bagi warga. Warga melaporkan getaran mesin pencuci batu bara yang hampir 24 jam berjalan, menyebabkan keretakan rumah dan bahkan ambruknya sejumlah bangunan. Seiring itu, akses ke air bersih semakin sulit. Air yang warga miliki kini keruh dan tidak layak untuk dikonsumsi. Warga, terutama para ibu rumah tangga, harus membeli air galon dengan harga sekitar 8.000 per galon. Minimal 4 galon per hari untuk setiap kepala keluarga. Padahal sebelumnya air sumur dan sungai cukup dan gratis. Anak-anak di RT 04 RW 02 kini sering terjaga larut malam akibat suara bising dan getaran mesin yang menghantam rumah mereka. Pengukuran independen mencatat tingkat kebisingan mencapai 71 desibel pada jam tengah malam, di atas ambang batas lingkungan pemukiman yang seharusnya di angka 55 desibel. Selain itu, pengaruh terhadap kesehatan juga mulai muncul, seperti infeksi saluran pernapasan pada balita, kulit gatal setelah memakai air yang dianggap tercemar, dan penurunan hasil kebun karet warga. Dari sekitar 50 kg per minggu, kini hanya 25 kg per minggu. Warga juga sudah mengajukan keluhan ini ke Walhi Kalimantan Selatan dan lembaga legislatif daerah. Namun, penyelesaian ganti rugi dan pemulihan lingkungan masih tertunda hingga sampai saat ini. Dari sisi hukum perdata, masyarakat yang dirugikan sebenarnya memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi maupun tuntutan pemulihan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, proses ini tidak mudah. Kesulitan dalam pembuktian, keterbatasan akses terhadap informasi, serta posisi tawar yang tidak seimbang dengan perusahaan menjadi hambatan utama bagi masyarakat setempat. Sementara itu, dalam aspek hukum pidana, pelaku pencemaran atau pengrusakan lingkungan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara maupun denda. Namun, penegakan hukum pidana lingkungan seringkali menghadapi tantangan yang cukup serius, baik dari segi pembuktian maupun konsistensi aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan efek jera terhadap pelaku masih belum maksimal dan optimal untuk dapat dilakukan. Yang diperlukan saat ini adalah peran serta masyarakat dan pencegahan lingkungan menjadi sangat penting dalam konteks ini. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pihak yang terdampak, tetapi juga sebagai pengawas terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam penyusunan AMDAL, merupakan bentuk implementasi dari prinsip partisipasi dalam hukum lingkungan. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan serta memperjuangkan hak lingkungan yang baik dan sehat. Dalam menyelesaikan sengketa lingkungan, terdapat dua pendekatan yang dapat ditempuh, yaitu litigasi dan non-litigasi.
Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan yang dapat memberikan kepastian hukum yang dapat mengikat. Namun, proses ini cenderung memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi, di sisi lain, penyelesaian non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase menawarkan proses yang lebih fleksibel dan cepat. Meskipun demikian, mekanisme ini tetap harus menjamin keadilan, khususnya bagi masyarakat yang terdampak langsung. Jika dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, permasalahan ini berkaitan erat dengan berbagai asas hukum lingkungan. Asas tanggung jawab negara menegaskan bahwa negara wajib melindungi lingkungan dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Asas kelestarian dan keberlanjutan mengharuskan setiap pemanfaatan sumber daya alam memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Asas partisipatif menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, asas keadilan menuntut agar manfaat dari sumber daya alam tidak hanya dinikmati dari pihak tertentu tetapi juga dirasakan oleh masyarakat. Jika dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, permasalahan ini berkaitan erat dengan berbagai asas hukum lingkungan. Asas tanggung jawab negara menegaskan bahwa negara wajib melindungi lingkungan dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Asas kelestarian dan keberlanjutan mengharuskan setiap pemanfaatan sumber daya alam memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Asas partisipatif menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, asas keadilan menuntut agar manfaat dari sumber daya alam tidak hanya dinikmati dari pihak tertentu tetapi juga dirasakan oleh masyarakat luas. Selain itu, asas kehati-hatian dan pencegahan mengharuskan setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan untuk dikaji secara matang sebelum dilaksanakan. Asas akuntabilitas menekankan bahwa setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang tidak kalah penting yaitu asas polluter pays yang menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan itu sendiri. Sementara itu, tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah untuk melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran dan kerusakan, menjamin keselamatan dan kesehatan manusia, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, jika kita masih melihat kondisi di Kalimantan Selatan saat ini, tujuan tersebut masih belum sepenuhnya tercapai secara optimal dan maksimal. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa fenomena kaya tambang miskin lingkungan bukan sekedar ungkapan semata, melainkan realitas yang dapat terjadi. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi sumber daya, tetapi juga dengan bagaimana hukum itu ditegakkan dan bagaimana semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang taat di mata hukum. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bijak, adil, dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya dan sejatinya, lingkungan yang baik bukan hanya untuk hari yang ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.